kan? Maka ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, ya, ya memang bisa jadi, gitu ya. Karena apa? Karena umur yang nanti akan ditulis di Lauhul Mahfuz itu berbeda dengan umur yang sudah diturunkan ke langit dunia, ya. Nah, jadi akan ada di kisahnya Nabi Musa itu, ya. Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai Nabi Musa, tetanggamu itu nanti 1 tahun atau mungkin 1 bulan depan akan meninggal, gitu ya. Tapi setelah ditunggu sama Nabi Musa itu, kok dia nggak meninggal, gitu ya. Maka dia protes kepada Allah, ya Allah, engkau memberikan informasi kepadaku bahwa tetanggaku itu akan meninggal 1 atau 2 bulan ke depan, tetapi kenapa sudah 1 tahun ini nggak meninggal, begitu ya. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah wahai Musa, bahwasanya dikala besok itu mau mati, gitu ya, dia ini mengeluarkan hartanya dibagikan kepada anak-anak yatim, dan juga diberi, dan sekaligus silaturahmi. Jadi keliling ke anak yatim dikasih, orang miskin yang membutuhkan dikasih. Nah, padahal besok itu mau mati, gitu. Maka karena dia silaturahmi dan bersedekah, maka dia umurnya dipanjangkan sampai sekian tahun, ya. Nah, maka rugi pula, gitu ya, orang yang hari-harinya itu diisi dengan apa? Diisi dengan hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya. Misal hal-hal yang dari satu sisi nanti tidak bermanfaat, gitu ya. Misal ya tidur, ya. Tidur itu kita 8 jam, ya, normal 8 jam. Bahkan kalau yang lebih ya bisa 10 atau mungkin 12 jam. Nah, kita ambil yang normal saja 8 jam. Padahal 1 hari itu adalah berapa? 24 jam. Jadi sepertiga hari kita tidur, ya. Kalau umur kita 60 tahun, maka 20 tahun itu untuk tidur, ya. 20 tahun itu untuk tidur. Nah, kalau tidur kita ini tidak bernilai ibadah, ya, nanti itu dihisap itu umurnya untuk apa, begitu ya, tidur. Tapi kalau tidur ini kita bernilai niatkan doa, niatkan untuk istirahat, ya, juga nanti kalau sudah azan waktunya sholat 5 waktu, ya segera sholat 5 waktu, tidak terbebas karena alasan tidur, itu nanti insya Allah tidur kita ini akan bermanfaat, gitu ya. Walaupun sisi tidur itu ya nanti kalau di dalam ilmu hikmah itu, ya, di dalam ilmu hikmah ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, ada bab nanti di situ penyakit-penyakit penyakit hati ada di situ. Terus juga salah satunya adalah ini masalah dibahas itu ada tidur itu untuk orang tertentu itu lebih baik. Karena apa? Kalau dia tidak tidur, maka dia pergunakan untuk apa? Untuk maksiat, untuk untuk minum, untuk apalagi mencuri, untuk pokoknya kemaksiatan yang lain lah. Tapi kalau dia tidur, itu kita terbebas dari dosa, gitu ya, terbebas dari dosa. Ini kalau dari satu sisi dia membiasakan diri hari-harinya diikuti dengan dosa. Tapi akan lebih baik kalau dia tidak tidur tapi dimanfaatkan untuk ibadah atau untuk hal-hal yang baik. Ada juga, ya, nanti dalam pembagiannya tidur atau umur ini, ya, pertanyaan yang pertama ini kan umur ini nanti berbeda. Ada umur yang sudah diturunkan,
ya. Takdir itu kan ada dua, takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz sama takdir yang tertulis yang sudah diberikan kepada malaikat Jibril. Ya. Maka tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, ya, ya memang bisa jadi, gitu. Karena apa? Karena umur yang nanti akan ditulis di Lauhul Mahfuz itu berbeda dengan umur yang sudah diturunkan ke langit dunia, ya. Nah, jadi akan ada di kisahnya Nabi Musa itu, ya. Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai Nabi Musa, tetanggamu itu nanti 1 tahun atau mungkin 1 bulan depan akan meninggal, gitu ya. Tapi setelah ditunggu sama Nabi Musa itu, loh kok dia nggak meninggal, gitu ya. Maka dia protes kepada Allah, ya Allah, engkau memberikan informasi kepadaku bahwa tetanggaku itu akan meninggal 1 atau 2 bulan ke depan. Tetapi kenapa sudah 1 tahun ini nggak meninggal, begitu ya. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah wahai Musa, bahwasanya dikala besok itu mau mati, gitu ya, dia ini mengeluarkan hartanya dibagikan kepada anak-anak yatim dan juga diberikan sekaligus silaturahmi. Jadi keliling ke anak yatim, dikasih orang miskin yang membutuhkan, dikasih. Nah, padahal besok itu mau mati, gitu. Maka karena dia itu bersilaturahmi dan bersedekah, maka dia umurnya dipanjangkan sampai sekian tahun lebih, gitu ya. Nah, maka umur ini kita perhatikan benar-benar, ya, jangan sampai nanti umur kita ini kita habiskan tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Yang kedua adalah jasadnya, fisiknya, ya. Kita ini kan diberi fisik dalam bentuk yang sebaik mungkin, baik bentuk maupun kelengkapannya. Kelengkapannya ya kita dikasih akal, gitu. Kelengkapannya kita dikasih akal. Yang akal itu nanti akan membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, maka mari kita pergunakan jasad kita ini untuk sebaik mungkin. Ya, kaki kita mari kita pergunakan untuk kebaikan. Tangan kita mari kita pergunakan untuk kebaikan, untuk menolong orang lain. Ataupun mata, telinga, dan lain sebagainya, seluruh jasad kita pastikan tidak dalam rangka untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah ilmunya, ya. Ilmu yang sudah kita pelajari kita amalkan atau tidak, gitu ya. Ilmu yang sudah kita pelajari ini kita amalkan atau tidak. Kalau ilmu yang sudah kita pelajari kita amalkan, maka itu akan membawa kepada kita kebaikan, gitu ya. Kita sudah tahu baca Quran, ilmu tentang Quran, ya, kita baca setiap hari, kita hafalkan, kita amalkan. Kita sudah tahu ilmu sholat, ya kita pergunakan sholat itu dengan sebaik mungkin. Ataupun ilmu-ilmu yang lain. Yang pertanyaan yang keempat itu adalah hartanya, ya, di mana kita peroleh, dari mana, apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram. Ya. Karena harta ini pertanyaannya dua, ya. Harta itu pertanyaan dua, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Ya. Kalau kita belanjakan untuk keluarga, gitu ya, itu adalah sedekah yang terbaik, gitu ya. Jadi jangan pelit untuk mengeluarkan harta untuk keluarga, gitu ya. Karena setiap rupiah, setiap rupiah atau setiap dolar atau setiap yuan, mata uang Cina itu kan yuan. Setiap berapapun jumlahnya yang kita kasihkan ke istri untuk belanja atau kita kasihkan untuk anak untuk keperluan yang lain, itu adalah sedekah kita, ya. Maka jangan Pak Wahyu dapat uang berapa, kasihkan saja ke istri semua. Nih istriku rezeki hari ini dapatnya 2 juta, kasihkan 2 juta, dapatnya 3 juta, kasihkan 3 juta.
Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita istri kita akan semakin sayang kepada kita, ya. Keluarga kita akan semakin sayang kepada kita. Karena apa? Karena kita loyal untuk bersedekah kepada keluarga kita. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk para teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.